Selamat datang di channel kami. Semoga bermanfaat. Hayakumullah wa barakallahu fikum. Allah adalah zat yang menciptakan semua makhluk yang ada di atas langit sana. Allah adalah zat yang menciptakan semua makhluk yang ada di atas permukaan bumi ini, baik dari kalangan jin, manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan dan yang lainnya. Allah adalah zat yang menciptakan semua makhluk yang ada di dasar kedalaman lautan, yang kelihatan oleh mata kepala manusia maupun yang tidak kelihatan oleh mata kepala manusia. Semuanya kembali kepada satu kalimat pencipta, la ilaha illallah, la ma'budan bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam serta salawat juga kita ucapkan untuk manusia yang terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di atas permukaan bumi ini. Manusia yang kalau kita berbicara tentang seorang ayah, maka beliaulah sosok ayah yang paling terbaik untuk anak-anaknya. Manusia yang kalau kita berbicara tentang sosok suami, maka beliaulah suami yang paling terbaik untuk para istrinya. Manusia yang kalau kita berbicara tentang sosok seorang pemimpin, maka beliau adalah pemimpin yang terbaik untuk orang-orang yang di bawahnya atau untuk umatnya. Beliau adalah orang yang menghabiskan usianya, tentu setelah pengutusan, beliau menghabiskan kurang lebih 13 tahun di Mekah, yang dikenal dengan istilah fase Makkiyah. Dan beliau melaluinya bukan dengan isapan jempol belaka. Beliau melaluinya penuh dengan cacian dan makian. Puncaknya, beliau sampai diusir dari kampung halamannya dan berhijrah menuju kota Madinah. Dan di Madinah, beliau atau orang ini menghabiskan kurang lebih 10 tahun. Dan di sanalah turun syariat seperti jihad, puasa, halal dan haram yang lainnya, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menstempel dan menutup firman-Nya di dalam surah Al-Maidah, surah urutan kelima, ayat ketiga potongan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini aku sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan juga nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho agama Islam sebagai agama kalian. Manusia yang terbaik ini tidak lagi asing di telinga kita. Beliau bernama Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang kalau kita ingin memuji Allah dan memuji manusia yang terbaik ini, biasanya kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berkumpul di salah satu tempat yang terbaik. Khairun liqa'il ardi huwa masajidullah. Di antara tempat pertemuan yang terbaik adalah di atas masjid atau rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita akan mengkaji tentang sebuah kitab yang berjudul Al-Kabair, dosa-dosa besar, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala, yang bermadhab Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i nama aslinya Muhammad ibn Idris rahimahullahu ta'ala. Ya, adapun Al-Imam Al-Zahabi, ya nanti kita sebutkan biografinya beliau. Baik, teman-teman sekalian, Al-Kabair ini bentuk jamak, ya, dari kata mufradatnya Al-Kabirah.
Al-kabiro artinya dosa besar. Ya, jadi kalau al-kabair berarti lebih dari 3 dosa atau 3 atau lebih. Baik jamaah sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara metode syariat dalam mengenalkan dosa-dosa itu diperkenalkan bukan untuk dikerjakan, tetapi agar supaya kita menghindarinya. Ya, jadi dosa-dosa besar dipelajari bukan agar kita masuk di dalamnya, tetapi agar kita terhindar darinya. Di sisi yang lain, kita juga tidak ingin mempelajari dosa-dosa besar untuk meremehkan dosa-dosa kecil. Ya, karena berbahaya juga kalau dosa-dosa kecil dianggap remeh. Baik jamaah sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai terlebih dahulu dari biografinya Imam Az-Zahabi secara singkat. Al-Imam Az-Zahabi, beliau adalah seorang ulama, hafidh, ahli sejarah dan ahli hadis. Nama aslinya adalah Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaymas Az-Zahabi, atau beliau juga punya nama kunyah Abu Abdillah, ya, bapaknya Abdillah. Dan beliau jamaah sekalian di antara ulama yang punya banyak karya, ya, punya banyak karya, seperti misalnya Syiar Alam Nubala, ya, itu juga karyanya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dan beliau jamaah sekalian punya murid yang sangat terkenal. Ya, sering kita dengarkan nama murid beliau disebutkan ketika berbicara tentang masalah tafsir. Maka disebutkanlah penafsiran Ibnu Katsir. Ya, ini adalah muridnya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, atau salah satu di antara muridnya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Akidahnya beliau adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan beliau lahir pada tahun 673 Hijriah dan meninggal pada tahun 748 Hijriah. Jadi berapa usianya itu? 673 lahir dan meninggal 748. Berapa usianya itu? 748 dikurang 673. 74 ya. Berapa? Sekitar 70 tahun lebih usianya beliau rahimahullahu ta'ala. Baik, ana izin angkat telepon dulu. Halo, Assalamualaikum. Halo. Saya mengisi kajian sekarang. Sebentar saya hubungi dia. Iya. Baik, jemaah sekalian, beliau usianya kurang lebih 74 atau 75 tahun. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Jemaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berbicara tentang dosa, maka dosa bisa terbagi menjadi dua. Secara global, dosa bisa terbagi menjadi dua, yaitu dosa besar dan dosa kecil. Ya, dosa besar dan dosa kecil. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illal lamam." Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, wal fawahish, perbuatan keji. Illal lamam, al-lamam di sini kata para ulama, al-lamam di sini definisinya adalah dosa-dosa kecil yang seseorang tidak bisa terlepas darinya kecuali para nabi dan rasul yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman,
walladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha idza ma ghadibu hum yaghfirun. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, apabila mereka marah segera meminta maaf. Ayat ini jemaah sekalian menyebutkan tentang adanya dosa besar dan adanya dosa-dosa kecil. Ya, adanya dosa-dosa besar dan adanya dosa-dosa kecil. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, lamma nahallahu ta'ala fi hadhihi al-ayah an athim hiya kabair. Ketika ada ayat yang berbicara tentang al-athim atau ism, maka itu adalah yang dimaksudkan dosa-dosa besar. Wa ada ala ijtinabiha at-takhfif minas saghair. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, dosa-dosa kecilnya akan diringankan atau akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dalla hadza ala anna fi dzunubi kabair wa saghair. Dan ini menunjukkan bahwasanya dosa itu ada yang termasuk dosa besar dan ada yang termasuk dosa kecil. Baik jemaah sekalian, kita masuk ke perbedaan antara dosa besar dan dosa-dosa kecil. Di sini di syarah kitab Al-Kabair ini, ya, jadi buku yang ada di depan kita ini buku yang disyarah oleh Al-Ustaz Abu Abdul Muhsin hafizahullah ta'ala, atau yang biasa kita kenal nama aslinya Ustaz Firanda Andirja hafizahullah ta'ala. Beliau menyebutkan bahwasanya ada 4 perbedaan dosa besar dengan dosa kecil. Perbedaan yang pertama, dosa besar adalah dosa yang diancam dengan hukuman atau ancaman khusus di dunia maupun di akhirat. Adapun dosa-dosa kecil, maka itu tidak disebutkan ancamannya. Ya, ketika misalnya seseorang atau ketika misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yashrabanna ahadum minkum qa'iman, ya, jangan sekali-kali di antara kalian minum dalam keadaan berdiri. Ini kan larangan. Ya, ini larangan. Kalau ada yang kemudian minum dalam keadaan berdiri, ya, dia bisa jatuh dalam perbuatan menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia bukan termasuk dosa besar karena tidak disebutkan ancamannya. Misalnya orang yang minum berdiri akan mendapatkan azab misalnya, ya, tidak disebutkan seperti itu. Adapun dosa-dosa besar, maka dia disebutkan ancaman di dunia maupun di akhirat. Baik, ini perbedaan yang pertama. Ya, diancam dengan hukuman atau ancaman khusus bagi dosa besar, sementara dosa kecil tidak disebutkan ancamannya. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, perbedaan yang kedua, dosa besar secara umum tidak bisa diampuni kecuali dengan taubat. Ya, ini secara umum, ya, dosa-dosa besar tidak bisa diampuni atau tidak diampuni oleh Allah kecuali disertai dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa-dosa kecil, maka meskipun seseorang tidak bertaubat dari dosa-dosa kecil yang dia lakukan, maka insya Allah bisa diampuni dengan amalan-amalan soleh. Ya, nanti kita sebutkan beberapa amalan-amalan soleh yang bisa menjadi sebab gugurnya dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar, maka dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shalawatul khams. Ya, antara salat 5 waktu dari subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, di antaranya itu ada pengampunan dosa selama orang ini menghindari dosa besar. Misal begini jamaah sekalian, antum melaksanakan sholat subuh, ya, kita melaksanakan sholat subuh misalnya, kemudian kita keluar dari masjid,
Ada saja dosa-dosa yang sebenarnya kita tidak berniat untuk mengerjakannya. Ya, kita tidak berniat untuk mengerjakannya, ternyata kita terjatuh di dalamnya. Kita keluar misalnya, apalagi kita di zaman sekarang ya, subhanallah, hal-hal yang tidak ada sebenarnya hubungannya itu muncul di dalamnya. Anggaplah misalnya kita keluar dari masjid menuju tempat kerja kita. Di sepanjang jalan pasti akan ada plan-plan yang terpasang, mungkin gambar-gambar. Sebenarnya iklan oli, ya iklan oli itu tidak ada hubungannya dengan wanita. Apa hubungannya oli dengan wanita? Tidak ada, jemaah sekalian. Tapi yang dipasang mempromosi, ya antum kalau lewat, ya biasanya juga menoleh sedikit ya. Baik, ya tapi insyaallah antum kalau keluar dari tempat antum ya insyaallah menundukkan pandangannya, menundukkan pandangan dari yang Allah haramkan ya, bukan dari semua jalan ya. Kalau antum menundukkan pandangan dari semua jalan maka bahaya juga ya, nanti antum kecelakaan. Baik. Naudzubillahi min dzalik. Tapi yang jelas jemaah sekalian, kita kadang terjatuh dalam dosa-dosa yang kecil yang kita tidak sadari, ya kita tidak sadari. Maka dosa-dosa yang seperti ini insya Allah akan diampuni oleh Allah dengan kita misalnya sholat subuh, kemudian kita berdosa antara subuh ke zuhur, kita datang melaksanakan sholat zuhur, maka dosa-dosa kecil yang kita kerjakan diantaranya akan terhapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sendirinya, ya dengan sendirinya terhapuskan. Adapun dosa besar maka membutuhkan yang namanya taubat secara umum. Namun jamaah sekalian, ada yang dibuatkan catatan kecil oleh penulis di sini. Beliau mengatakan ada juga amalan soleh. Apakah amalan soleh ini bisa menghapuskan dosa besar sekaligus atau hanya dosa kecil yang dihapuskan? Disebutkanlah misalnya haji mabrur. Ya, haji mabrur. Di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang sangat panjang. Dan yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala dan juga Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau menguatkan pendapat ini yang mengatakan bahwasanya haji mabrur bisa mengampuni dosa besar sekaligus meskipun pelakunya tidak bertaubat dari dosa besar yang dia kerjakan. Ini selain dari kesyirikan, ya dosa-dosa besar selain dari kesyirikan. Dikarenakan jemaah sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hajja lillahi falam yarfath, barang siapa yang berhaji karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan rafas. Rafas ini tidak mengumbar kalimat-kalimat mesra kepada yang bukan mahramnya. Kemudian walam yafsuk, tidak berbuat kefasikan. Maka roja'a ka yaumin waladathu ummuhu, maka dia akan kembali dari hajinya dalam keadaan seperti lahir dari ibunya. Dan jemaah sekalian, zahirnya hadis ini menyebutkan bahwasanya orang yang lahir dari ibunya, yang baru lahir dari ibunya, itu punya dosa atau tidak? Orang yang baru lahir atau tidak? Tidak punya dosa. Sehingga zahirnya ayat hadis ini kata Imam mabrur. Setelah kita mengetahui ini jemaah sekalian bahwasanya haji mabrur ya bisa menghapuskan dosa yang besar, bukan berarti kita mengatakan oh kalau begitu saya yang penting haji saja, bukan. Haji mabrur. Baik jemaah sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pendapat ini yang dikuatkan oleh Al-Imam ujung hayat beliau ketika beliau hendak meninggal dunia, beliau mengatakan laqad ra'aituni wa ma ahadun ashaddu bughdan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minni. Dulu aku pernah, paling aku benci adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam keseharianku tidak ada sesuatu yang paling aku inginkan kecuali Amr menceritakan tentang dirinya sebelum masuk Islam. Lalu kata beliau,
falau muttu ala tilkal hal, mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, saya ingin berbayat kepadamu wahai utusan Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaka ya Amr, apa gerangan yang terjadi denganmu wahai Amr? Kata Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, uridu an ashtarita, wahai utusan Allah, saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fama, berpindah dari negara kafir seperti Mekah dulunya, kemudian menuju negara muslim, dosa-dosa besar meskipun pelakunya tidak bertaubat selama dosa besar yang dia kerjakan bukan penuh dengan keimanan. Dosa kecil adalah yang Allah subhanahu, dosa kecil karena bisa diampuni oleh Allah dengan amalan soleh. Ya tidak demikian, karena jemaah sekalian, kata Abdullah bin Abbas, apanya Rasulullah? Ya, jadi kita tidak boleh meremehkan yang namanya dosa kecil. Baik jemaah sekalian, di sini juga penulis, baik, salah satu ulama yang meninggal dunia belum. Tapi kita jangan mengatakan bahasanya, oh kalau begitu saya juga tidak usah. Tidak seperti itu. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau meninggal tidak sempat menikah bukan karena disibukkan dengan ilmu. Adapun kita, kalau keseharian kita masih lebih banyak menuntut ilmu, maka tidak ada alasan untuk kita untuk tidak menikah. Baik. Jemaah sekalian, kata Imam Nawawi rahimahumullah, ada yang mengatakan bahwasanya melakukan dosanya bisa lebih besar daripada dosa besar. Apa maksudnya di sini jamaah sekalian? Misalnya seperti ini. Kita tidak bisa pungkiri bahwa itu lebih besar dosanya dengan satu kali sekedar menyentuh misalnya, atau memegang tangan yang bukan mahramnya, atau sekedar mencium. Nah, dengan zina kemaluan ya. Tetapi jemaah sekalian, kalau seandainya ada orang yang lawan jenisnya yang bukan mahram, dan ada satu orang yang berzina satu kali, maka jemaah sekalian, orang yang terus-menerus melakukan tadi yang sekedar mencium ini bisa lebih besar mudaratnya dibandingkan yang sekali berzina, dikarenakan orang yang tadi yang pertama yang sekedar melakukan ciuman itu terus yang terbayang di pikirannya. Adapun yang berzina tadi satu kali, meskipun zinanya lebih besar dibandingkan sekedar mencium, ya itu mungkin dia menyesal dan lain sebagainya, maka yang tadi itu yang tertanam di hatinya. Ya, begitu sudah melakukan, dia memikirkan hal itu lagi, kapan lagi saya melakukannya, kapan lagi saya melakukannya. Akhirnya mudaratnya lebih besar dibandingkan orang yang sekali terjatuh dalam dosa, orang yang terjatuh dalam zina besar tadi, atau zina. Semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh memandang remeh yang namanya dosa kecil. Ya, kita tidak bisa memandang remeh yang namanya dosa kecil. Ya, ini perbedaan yang ketiga. Orang-orang yang melakukan dosa besar maka tidak mendapatkan dua jaminan, yang puninya dosa kecil dan tidak mendapatkan jaminan dimasukkannya ke dalam surga. Adapun orang-orang yang terjatuh dalam dosa-dosa kecil, maka dia masih mendapatkan janji pengampunan dosa dan masih mendapatkan janji dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang berdosa, melakukan dosa besar tadi, bertaubat, maka dia kembali masuk ke hal tersebut. Baik, kemudian yang keempat, perbedaan yang keempat, orang yang melakukan dosa besar dihukumi fasik dan tidak diterima persaksiannya, sementara dosa kecil atau orang yang melakukan dosa kecil tidaklah demikian. Ya, tidak demikian.
Baik jemaah sekalian, ya, ini diantara perbedaan antara dosa besar dengan dosa kecil. Kemudian jemaah sekalian, ketika kita berbicara tentang dosa besar, maka dosa besar juga dikelompokkan menjadi dua bagian. Ya, kelompok yang pertama atau dosa yang pertama, dosa besar yang pertama adalah dosa-dosa yang dapat mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ya, jadi kita sekarang fokusnya di dosa besar. Ya, tidak ada lagi dosa kecil yang kita bahas. Dosa besar. Ketika kita berbicara tentang dosa besar, maka di sana ada dua kelompok. Kelompok yang pertama, dosa besar yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Kemudian kelompok dosa besar yang kedua adalah kelompok dosa besar yang tidak mengeluarkan seseorang. Yang pertama jemaah sekalian, dosa besar yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam seperti misalnya berbuat syirik. Ya, ini kalau dia jatuhnya dalam syirik akbar, maka dia keluar dari agama Islam. Atau kemudian dosa besar yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam seperti menghina Allah. Ya, menghina Allah bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Kemudian juga menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga menghina syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Atau kemudian menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Ini juga bisa keluar dari agama Islam. Jamaah sekalian, yang kita maksud di sini menghalalkan sesuatu yang diharamkan, jatuh dari hal yang diharamkan oleh Allah masuk di dalamnya, bukan. Karena ada orang-orang yang jatuh dalam perbuatan dosa, dia tahu kalau dia lakukan itu adalah sebuah dosa, dan dia tahu kalau itu adalah sesuatu yang haram. Dia tidak mengatakan bahasanya yang saya lakukan ini adalah sesuatu yang Allah halalkan, karena dia tahu sesuatu tersebut adalah sesuatu yang haram. Taib. Kemudian yang berikutnya, menganggap semua agama mengantarkan kepada surga. Ya, ini juga dosa besar yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Kalau ada yang mengatakan semua agama penganutnya akan masuk ke dalam surga, maka keislamannya dipertanyakan atau keluar dari agama Islam. Jemaah sekalian, tidak mungkin kemudian semua agama dikatakan semua penganut agama penganutnya masuk surga. Untuk apa kita jadi seorang muslim? Kenapa kita tidak jadi Nasoro saja? Dari hari Senin sampai Sabtu berdosa, Ahadnya kita pergi nyanyi-nyanyi di gereja masuk surga kalau semua agama sama. Tapi tidak demikian ya, kalau semua agama mengantarkan kepada surga ya, tapi tidak. Islam, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah al-Islam ya, dan ini disebutkan dalam Nawaqidul Islam ya, pembatal-pembatal keislaman, dan ini juga disebutkan di kitab At-Tauhid ya, kitab Tauhid, dan banyak kitab Tauhid yang ditulis oleh para ulama, diantaranya seperti karangan atau buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Baik, ini dosa besar yang pertama yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Kemudian dosa besar yang kedua adalah dosa-dosa yang besar tetapi tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Ya, ini selain syirik dan kekafiran. Untuk model dosa ini jamaah sekalian, yang kedua tadi, dosa besar yang tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman, maka manusia terbagi menjadi 3 kelompok dalam mengenai atau dalam memandang dosa besar jenis yang kedua ini. Kelompok yang pertama adalah kelompok Al-Wa'idiyah atau orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Bagi orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah, orang-orang yang terjatuh dalam dosa besar, bukan dosa besar seperti kekufuran tadi ya dengan syirik, bukan, tetapi dosa-dosa besar yang dibawa kesyirikan dan kekufuran. Orang-orang Mu'tazilah dan juga Khawarij memandang bahwasanya semua orang yang terjatuh dalam dosa besar selain dari kesyirikan
kekal di dalam api neraka. Ini menurut orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah. Kemudian kelompok yang lain, kelompok orang-orang Murji'ah, ya mereka justru sebaliknya. Mereka mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar selain dari syirik dan kekufuran tadi, ya di bawahnya, ya yang di bawahnya, dosa-dosa besar yang di bawahnya, itu tidak mempengaruhi sama sekali keimanannya, ya tidak mempengaruhi sama sekali keimanannya, sehingga orang-orang yang terjatuh dalam dosa besar yang bukan kesyirikan dan kekufuran itu tetap akan masuk ke dalam surga meskipun dia tidak bertaubat. Ya ini orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Murji'ah yang mengatakan demikian. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar jenis yang kedua ini berstatus sebagai orang-orang yang fasik, orang-orang yang keimanannya berkurang, tetapi mereka berada di bawah kehendak Allah atau tahta masyiatillah. Jika Allah syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, ini saksi bahasan kita. Dan Allah mengampuni selain dari kesyirikan bagi yang Allah kehendaki. Jadi ada orang-orang yang terjatuh dalam dosa-dosa besar, kalau Allah ingin mengampuninya dan akan mengadabnya, maka Allah akan menyebutkan tentang pelaku-pelaku dosa besar yang kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang wanita, dakhalat imra'atun annar fi hirratin robatotha. Ada seorang wanita yang masuk ke dalam neraka atau diazab oleh Allah Subhanahu wa taala hanya disebabkan karena dia mengurung kucing sampai kucing ini meninggal dunia. Pertanyaannya jemaah sekalian, sampai kucing ini mati. Kucing sampai mati, itu termasuk dosa kekufuran atau bukan? Mengurung kucing sampai kucing itu mati, itu dosa kekufuran atau bukan? Bukan dosa kekufuran, tetapi dia dosa besar. Dan wanita ini dimasukkan ke dalam api neraka dan diazab oleh Allah, menunjukkan bahasanya ada pelaku-pelaku dosa besar yang kemudian Allah azab, dan ada pelaku-pelaku dosa besar yang kemudian Allah tidak azab. Ya, misal contohnya pelaku dosa besar yang kemudian tidak diazab oleh Allah, seperti misalnya hanya dikarenakan amalan soleh yang ringan, seperti misalnya seorang wanita pelacur, ya pezina, ya pezina jamaah sekalian, dosa besar, tetapi dia melakukan amalan yang ringan. Dia turun ke sumur, kemudian mengambil air lalu diberikan kepada seekor anjing yang kehausan, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Padahal wanita ini tidak disebutkan bertaubat dan dia seorang pelaku dosa besar. Ini maksud firman Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfiru liman yasha wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni pelaku dosa besar bagi yang Allah kehendaki. Ya, di sisi yang lain tadi ada kucing yang dikurung, juga pelaku dosa besar tetapi tidak diampuni oleh Allah sehingga dia diazab di neraka, waliyadzubillah. Ya, ini menunjukkan bahasanya ada orang-orang pelaku dosa besar yang diampuni oleh Allah dan ada pelaku dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, ya masih seputar muqaddimahnya pensyarah, beliau mengatakan bahwasanya yang terkenal dinisbatkan kepada Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, tetapi banyak ulama di kitab tersebut memuat hadis-hadis yang lemah dan tidak layak untuk dinisbatkan kepada seorang ulama seperti Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Adapun kata beliau, kitab Al-Kabair yang akan kita bahas ini adalah kitab yang valid yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi, salinan dari yang ditemukan oleh Ustadz Muhyiddin
di Maktabah Arif Hikmah Madinah Al Munawwarah. Ya, dan di sini disertakan kitab aslinya, ya, disertakan gambar kitab aslinya. Baik, jamaah sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini seputar muqaddimah pensyarah dari kitab Al-Kabair. Dan kita masuk kepada matan yang ditulis oleh Al-Imam Syamsuddin, ya, Syamsuddin. Beliau mendapatkan gelar Al-Hafiz Syamsuddin Muhammad bin Ahmad, atau yang dikenal dengan istilah atau gelar Az-Zahabi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, alhamdulillahi alal imani bihi wa bi kitabihi wa rusulihi wa malaikatihi wa aqdarihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ansarihi salatan daiman. Atas kita beriman kepada Allah, dan kita beriman kepada kitab-kitabnya, kita beriman kepada para malaikatnya, kita beriman kepada takdirnya, dan semoga selawat senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad ibn Abdillah sallallahu jangan kalian mentazkiyah diri-diri kalian sendiri. Huwa a'lamu bimanittaqa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang bertakwa di antara kalian. Baik, jemaah sekalian, kata pensyarah, seseorang boleh menyebutkan tentang boleh menyebutkan dan di antara kemaslahatan tersebut, yang pertama untuk mensyukuri nikmat Allah dan menampakkan nikmat Allah tersebut. Kemudian yang kedua, agar orang lain bisa karena dengan menyebutkan kebaikan maka orang lain bisa mengetahui kebaikan tersebut. Dan ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka boleh untuk kita beliau menulis kitab ini bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuannya menyebutkan puji, ya, karena siapa kita, ya, siapa kita yang ingin dipuji. Jamaah sekalian, kita mungkin di depan teman-teman kita menampakkan diri-diri kita orang yang soleh, tetapi ketika kita berada di balik kamar-kamar kita, ya, siapa kita? Ya, itulah diri kita ketika kita sedang bersendirian. Ketika kita di hadapan saudara-saudara kita memakai jubah mungkin, kemudian tampak seperti orang yang memelihara jenggotnya, yang menjalankan sunnah Nabi SAW, dan itu sesuatu yang baik. Tertutup sendirian, maka itulah diri kita. Coba antum kalau timbul dalam hati ingin dipuji oleh orang lain, coba ingat-ingat ketika antum melakukan dosa di saat tidak ada orang yang melihat antum kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga dengannya perasaan ingin dipuji itu hilang dari kita. Baik, jemaah, yang bisa kita sampaikan, insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke dosa yang pertama, yaitu dosa syirik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Jika ada yang benar, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jika ada yang salah, semua tidak terlepas dari kesalahan dan kekeliruan kami dalam menukil. Allah dan Rasulnya berlepas dari kesalahan tersebut. Kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.